Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wa sallallahu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada wa iktafa ma ba'd. Teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ikhwatul Islam, ma'azakumullah. Di antara hal yang penting bagi kita untuk mengetahui, bagi teman-teman yang bermuamalah dengan lembaga keuangan syariah secara khusus tentunya, berkaitan dengan minat dan keinginan teman-teman untuk membeli properti, rumah atau ruko dan yang semisalnya melalui akad-akad yang ada pada lembaga keuangan syariah. Ada satu poin yang penting untuk kita pahami terkait dengan kondisi di mana teman-teman mendapatkan satu keadaan gagal bayar, tidak mampu untuk melanjutkan pembayaran cicilan dalam kondisi-kondisi yang la qadarullah itu harus terjadi, dan kemudian kita tidak memiliki aset atau tidak memiliki jaminan untuk melunasinya. Maka ada satu poin yang perlu kita review, yang perlu kita lihat dengan seksama. Bagaimanakah skema mekanisme yang diterapkan lembaga keuangan syariah manakala kita temukan kondisi terjadi pada diri kita? Karena semua berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Harapan dan keinginan kita adalah agar apa yang kita jalankan dari transaksi dan muamalah harta berkaitan dengan pembelian properti ataupun apapun secara angsuran, maka kita dapat menunaikan dengan pelunasan, dengan selesai, dan kemudian kita terbebaskan dari hutang. Manakala posisi atau kondisi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, maka terjadilah yang disebut dengan gagal bayar. Maka yang diterapkan oleh sebagian lembaga keuangan syariah, kita lihat dalam prakteknya masih ada satu hal pelanggaran syariat yang harus kita pahami dan yang harus kita ingatkan dan kritisi. Di dalam kondisi gagal bayar, kita temukan di sebagian klausal atau akad-akad yang terdapat di dalam lembaga keuangan syariah ada penyitaan atau masih terdapat sita. Sita yang dimaksud tentunya adalah penyitaan secara zalim yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah atau LKS, yang dilakukan secara zalim dan semena-mena kepada nasabah. Dan tentu ini dilarang secara syariat sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ala la'natullah, ketahuilah sesungguhnya laknat Allah ala zalimin. Allah akan berikan kepada orang-orang yang berbuat zalim. Allah sebutkan di dalam surat Hud ayat 18. Praktek kezaliman yang sering ditemui terkait penyitaan terhadap barang jaminan diantaranya adalah ketika nasabah mendapatkan kondisi di mana dia gagal bayar dan tidak dapat melanjutkan pelunasan cicilan, maka barang jaminan dijual oleh pihak bank, lalu pihak bank akan mengambil seluruh nilai dari barang jaminan tersebut secara zalim. Maka lembaga keuangan akan mengambil seluruh barang jaminan atau nilai harga dari barang jaminan itu secara total, diambil oleh pihak lembaga keuangan tanpa mengembalikan sepeser pun atau apa yang menjadi hak kepada si nasabah. Padahal mungkin hak bank tersebut atas jaminan barang hanya beberapa persen saja, tidak menjadi seluruh nilai harga dari barang jaminan tersebut. Maka ini yang harus kita pahami bersama. Kita akan memberikan gambaran permisalan agar bisa memudahkan bagi kita memahami hal ini. Kita misalkan Bapak Ahmad pada tahun 2013 membeli rumah dengan nilai harga sebesar 500 juta rupiah secara cicilan, berangsur, dan menjadikan rumah tersebut sebagai jaminannya. Maka pada tahun 2023 Bapak Ahmad memiliki sisa cicilan atau angsuran sebesar 100 juta rupiah, hanya sebesar 100 juta rupiah dari seluruh total harga yang harus dia bayarkan. Namun la qadarullah, pada kondisi di mana keadaan yang tidak diduga seperti ada bencana atau perekonomian menyusut atau menurun dalam kehidupan kaum muslimin, atau mungkin usaha dari Bapak Ahmad qadarullah bangkrut dan dia harus menutupi kebutuhan pokok hidupnya dengan semua aset yang ada. Tapi di sisi lain Bapak Ahmad tidak bisa memenuhi pelunasan dari rumah yang dibelinya yang hanya tersisa tinggal 100 juta rupiah. Lalu bagaimana yang terjadi? Ikhwatal Islam, teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kondisi ini terjadi, maka pihak bank akan memberikan taksiran
dari rumah yang dimiliki oleh Bapak Ahmad di tahun 2023 ternyata mencapai nilai 1 miliar. Artinya ada penambahan nilai dari aset properti yang dimiliki. Dan dalam hal ini ada rumah yang dibeli secara berangsur oleh Bapak Ahmad. Dari mulai awal tahun membeli di tahun 2013 dan ketika tahun 2023, maka nilai dari barang yang dimiliki atau properti yang dimiliki naik sekian persen menjadi 1 miliar. Ketika Bapak Ahmad tidak sanggup untuk melanjutkan cicilan, maka pihak bank atau lembaga keuangan syariah akan menjual properti tersebut atau rumah yang dimiliki Bapak Ahmad. Maka katakanlah rumahnya terjual sebesar 800 juta rupiah. Maka pada kondisi ini yang menjadi hak sebenarnya hanya 100 juta rupiah. Dan sisanya yaitu 700 juta rupiah ini menjadi hak milik Bapak Ahmad atas penjualan rumah yang dimilikinya yang secara sah sudah menjadi miliknya. Tapi karena kondisi beliau tidak bisa melanjutkan pembayaran, maka pihak bank menjual jaminan yang berupa rumah itu kepada pihak yang lain atau pihak yang ketiga. Dan ternyata nilai jualnya 800 juta rupiah. Lalu kemudian pihak lembaga keuangan mengambil sepenuhnya nilai 800 juta rupiah dan tidak mengembalikan sepeser pun kepada Bapak Ahmad. Maka inilah yang terjadi yang kita lihat dari beberapa skema dan beberapa praktek di dalam lembaga keuangan syariah di dalam kondisi di mana nasabah mengalami gagal bayar. Tentu ini sebuah kezaliman dan ini merupakan perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya kezaliman yang dilakukan oleh sebagian lembaga yang mengatasnamakan syariah padahal hakikatnya jauh daripada ketentuan syariah. Maka bentuk penyitaan seperti inilah yang tidak diperbolehkan di dalam syariat Islam yang indah, dalam syariat Islam yang sempurna, di mana transaksi jual beli terjadi adanya pihak-pihak yang dizalimi dan dirugikan. Dan ini merupakan bentuk penyitaan yang tidak dibenarkan secara syariat. Yang benar adalah ketika pihak lembaga keuangan syariah ketika menjual properti milik Bapak Ahmad dan kemudian laku dinilai 800 juta rupiah, maka yang menjadi hak dari lembaga keuangan syariah hanyalah sisa pembayaran terakhir yang belum dilunasi oleh Bapak Ahmad itu sebesar 100 juta rupiah. Dan kemudian sisanya yaitu 700 juta rupiah dikembalikan sebagai hak milik yang sah kepada Bapak Ahmad. Ikhwatul Islam, teman-teman hijrah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian permisalan dan penggambaran yang bisa kita hadirkan di dalam memberikan penjelasan dan gambaran secara utuh bagaimana penyitaan yang dilakukan oleh sebagian lembaga keuangan syariah berjalan atau dilaksanakan secara serampangan dan tidak sesuai dengan ketentuan syariat. Semoga hal ini bisa difahami dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perlindungan dan penjagaan serta pemeliharaan di dalam berbagai macam bentuk-bentuk kezaliman di dalam bab muamalah berkaitan dengan masalah muamalah harta. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang keliru dari kami pribadi dan dari syaitan laknatullah. Kita memohon taufik dan hidayahnya agar Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.